J, S. Tes 1, 2, J.
bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Ku bersyukur padamu Tuhan dengan segenap hatiku, mengasihi Engkau karena Kau Allah yang agung. Kau Tuhan yang patut disembah sekarang dan selamanya, ya telah menuntun aku di jalan yang benar. Biarlah segenap bumi memuji Dia akan kebesarannya, karena segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Percayalah akan Dia yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin Dia selalu menjamah dalam hidupku. Biarlah segenap bumi memuji, biarlah
yang telah menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Ku ingin selalu berjalan dalam hidupku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh besar kasih-Mu, kemurahan-Mu bagi kami yang sudah menyelamatkan kami, Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu di atas bukit Golgota, ya Tuhan. Kau telah merelakan segalanya, Tuhan. Haleluya. Hanya untuk menyelamatkan kami, untuk menebus kami, ya Tuhan. Mengangkat kehidupan kami, terutama kami bangsa kafir yang tidak layak ini, ya Tuhan. Kami boleh masuk dalam rencana-Mu, Tuhan, yang indah. Semuanya karena kemurahan-Mu yang begitu besar, yang sudah mengangkat kehidupan kami, ya Tuhan. Sebabnya hidup ini kami mau selalu persembahkan kepadamu hari-hari ini, menjadi persembahan yang semakin hidup, kudus, dan semakin berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Menjelang kedatangan-Mu yang sungguh sudah semakin dekat dan sungguh tidak terduga bagi kami, ya Tuhan. Kami memanfaatkan waktu yang masih ada hari ini untuk semakin hari semakin menjadi kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Oleh kemurahan-Mu kami masih boleh, Tuhan, haleluya, mengalami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan. Sepanjang malam Tuhan sudah melindungi, menyertai kami, sehingga pagi ini boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Sebab kami mau datang untuk mempersembahkan seluruh hidup kami, Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan syukur, menaikkan doa, menyembah kami, ya Tuhan. Sebelum itu kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Urapilah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan. Mulai dari hamba Tuhan mampu menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap hidup kami. Semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, Tuhan. Semakin kami layak di hadapan-Mu, selalu siap, sedia, selalu berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan-Mu yang sungguh tidak terduga, ya Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu yang ada di tempat ini, yang mengikuti secara langsung siaran tunda, juga lewat saluran telepon, Tuhan. Memberkati semua, Tuhan. Urapi semua kami untuk menjadi tanah hati yang baik dan subur, menerima benih firman, bertumbuh, menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati-Mu, ya Tuhan. Biarlah firman dan Roh Kudus menyucikan kami, melayakkan kami, mendorong, menggairahkan kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu. Sampai satu waktu kami bisa mencapai ukuran penyembahan yang sempurna, yaitu daging tidak bersuara lagi, ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis menggoda merintangi kami saat mendengar firman-Mu, saat kami menyembah Engkau, Tuhan, lewat pengaruh roh-roh jahat, najis, roh ngantuk, rasa hati, main-main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus, pergi dari Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada mengikuti ibadah ini, ya, selamat beribadah dalam ibadah doa pagi, mana kita akan tersungkur di bawah kaki Tuhan, baik untuk mendengar firman dan juga sebentar untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan melanjutkan firman yang kita sudah dengarkan dalam setiap ibadah doa pagi di tempat ini, dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Saya tergerak untuk bisa melanjutkan seberapa yang bisa saya
melanjutkan sampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-6. Bapak Gembala sudah menyampaikan dalam Injil Lukas pasal 6 ini ada 7 asuhan Tuhan, sudah sampai pada asuhan yang ketiga. Saya melanjutkannya mulai dari doa pagi yang hari Senin yang lalu, ya. Kita melangkah pada asuhan yang keempat. Jadi ada 7 asuhan Tuhan dalam Injil Lukas pasal 6. Dalam surat terang tabernakel berkenaan pada pelataran atau bicara tentang kebenaran, di mana Tuhan mau mengasuh kita, ya, dari padang gurun, saudara. Ya, tabernakel dibangun di tengah padang gurun. Ya, padang gurun ini gambaran dunia ini, ya, di mana ya dunia yang penuh dengan dosa. Kehidupan kita dulu adalah kehidupan yang ya terhilang oleh karena dosa, rusak oleh karena dosa. Namun begitu kita masuk rencana Allah, masuk dalam tabernakel, dari halaman di sini kita mulai mengalami asuhan Tuhan. Tuhan mau membenarkan kita, ya, terus kita bertahan pada asuhan Tuhan. Tuhan menyucikan sampai kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, puji Tuhan. Ya, kita sudah berada pada asuhan yang keempat, ya, dari hari Senin yang lalu. Kita masih akan melanjutkan pada doa pagi saat ini, sudah, ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 11 ini adalah asuhan Tuhan yang keempat. Ya. Yang pertama itu ayat 1 sampai ayat yang ke-5, kemudian yang kedua ayat 12 sampai ayatnya yang ke-16. Asuhan yang pertama, Tuhan mengasuh tubuh kita diasuh Tuhan. Kemudian asuhan yang kedua, Tuhan mau mengasuh jiwa kita. Asuhan yang ketiga ayat 17 sampai ayat 19, Tuhan mengasuh roh kita. Dan kemudian yang keempat, Tuhan mau mengasuh perbuatan kita. Ayat 6 sampai ayat 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar di situ. Ya, di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apa yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Puji Tuhan. Di sini, ya, ada orang yang mati tangan kanannya. Ya, kita bicara tangan, ya, bicara tangan itu bicara perbuatan, ya, perbuatan kita yang Tuhan mau, ya, perbuatan ini untuk mengalami asuhan Tuhan, ya, supaya, ya, kita bisa mengalami Sabat. Ya, pada waktu itu Yesus menyembuhkan orang ini pada hari Sabat. Ya. Jadi sekarang arti rohaninya bagi kita adalah, ya, Tuhan mau mengasuh perbuatan kita, ya, supaya kita bisa mengalami Sabat, ya, lewat, ya, firman pengajaran, ya. Sebab di situ Yesus mengajar di bait Allah. Ya, jadi
Jadi sekarang ini artinya bagi kita bahwa lewat firman pengajaran ini, ya, lewat firman pengajaran ini Tuhan mau mengasuh kita, terutama perbuatan kita. Tuhan ya mau mengasuh perbuatan kita supaya kita mengalami sabat. Ya. Sebab di sini kita melihat ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok yang tidak mengalami sabat. Ya. Tuhan mau menolong dua kelompok ini supaya mengalami sabat. Mulai dari yang pertama, kelompok yang pertama adalah orang yang mati tangan kanannya. Ya, ini pada hari Senin yang lalu, ibadah doa pagi Senin, kita sudah mendengarkan apa pengertian orang yang mati tangan kanan. Ya, itu kita sudah dengarkan. Ya, Tuhan mau mengasuh ya perbuatan kita. Ya, haleluya, supaya kita mengalami sabat. Ya, mulai dari kelompok yang pertama yaitu ya orang yang mati tangan kanannya. Ya, supaya dia memiliki iman disertai perbuatan iman, pengharapan disertai perbuatan pengharapan, sampai kasih dan perbuatan kasih. Ya, saya tidak akan ya mengulang kembali. Saya akan melanjutkan pada kelompok yang kedua. Ya, jadi ada dua kelompok yang Tuhan rindukan supaya mereka mengalami sabat. Sebab ya pada ya ayat yang kita baca ini mereka tidak mengalami sabat. Ya, Tuhan rindu supaya mereka mengalami sabat yang sesungguhnya, saudara. Ya, bukan cuma sabat secara jasmani, ya, hari ke-7 atau hari Sabtu, tapi terutama ini adalah sabat secara rohani. Ya, sabat secara rohani yaitu perhentian dalam Roh Kudus, sabat kecil. Ya, kemudian sabat besar, kerajaan 1000 tahun damai, sampai sabat kekal, itulah Yerusalem baru. Ini yang Tuhan rindukan supaya kita alami. Ya, Tuhan mengasuh kita lewat firman pengajaran ini supaya kita bisa mengalami sabat, perhentian dalam Roh Kudus, kedamaian, kebahagiaan, terus bertambah kebahagiaan itu, saudara, sampai kita mengalami kebahagiaan sesungguhnya dalam kerajaan 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal untuk selamanya. Nah, Tuhan pun menolong dua kelompok ini. Ya, satu orang yang mati tangan kanannya, yang sudah dipelajari. Kemudian yang kedua, nah ini pagi ini yang saya akan terangkan. Yang kedua, kelompok ya anak Tuhan, ya, hamba Tuhan atau gereja Tuhan yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Ini kelompok yang kedua yang tidak mengalami sabat. Ya, Tuhan rindu lewat firman pengajaran ini kita mengalami sabat. Ya, kehidupan yang seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, kelompok ini, saudara, ya, kelompok anak Tuhan atau hamba Tuhan, gereja Tuhan yang seperti orang Farisi, ahli Taurat, ini adalah ya, kelompok kehidupan yang keras hati, saudara. Ya, ini kelompok kehidupan yang keras hati. Ya, mereka beribadah, melayani, ya, dengan menggunakan logika. Ya, mereka beribadah melayani dengan menggunakan logika. Nah, prakteknya satu, ya, kelompok anak Tuhan yang seperti orang Farisi, orang ahli Taurat ini, ya, ini kehidupan yang keras hati, ya, yang beribadah menggunakan logika. Prakteknya yang pertama ayat 7 yang kita membaca, ahli Taurat, orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Nah, ini praktek ya kehidupan yang ya keras hati, beribadah menggunakan logika. Prakteknya satu adalah mengamat-amati Yesus untuk mempersalahkan Yesus. Nah, artinya ini sekarang bagi kita, ya, artinya sekarang bagi kita ini adalah kehidupan yang mendengar firman pengajaran. Ya, dia mendengar firman pengajaran, ya,
tapi hanya untuk mengkritik, hanya untuk menyalahkan firman. Ya, dia mencari-cari alasan. Ya, mencari-cari alasan bagaimana ya supaya bisa mempersalahkan. Jadi dia cari-cari kesalahan hamba Tuhan itu. Ya, satu kalimat saja yang salah, oh sudah kesempatan dia mau kritik. Ya, karena dia menggunakan logika. Ya, namanya ahli Taurat, wah dia ahli Alkitab. Mungkin dari Kejadian, kalau sekarang ini orang yang dari Kejadian sampai Wahyu mungkin dia sudah hafal. Ya, dia tahu semua sejarah-sejarah dan lain sebagainya. Jadi kalau hamba Tuhan ini salah sedikit saja, wah sudah dikritik. Ya. Haleluya. Ya. Jadi dia mendengar firman hanya untuk ya, mengkritik, hanya untuk mempersalahkan, mencari-cari kesalahan. Ya. Haleluya. Kesalahan hamba Tuhan menyampaikan firman juga mencari kesalahan. Ya. Haleluya. Untuk bisa menyalahkan firman itu, menyalahkan Tuhan, menyalahkan pengajaran yang benar, sehingga orang yang seperti ini, saudara, dia tidak pernah bisa mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Orang yang mendengar firman hanya untuk mengkritik firman, hanya untuk mempersalahkan ya, firman, mempersalahkan ya, hamba Tuhan yang menyampaikan firman. Orang seperti ini dia tidak akan pernah mengalami ya, haleluya, penyucian, atau dia tidak akan pernah mengalami ya, dirinya itu ya bisa ya, haleluya, mengoreksi kesalahan apa yang menjadi kesalahan kekurangannya dia. Dia akan selalu merasa diri benar, saudara. Ya, akan selalu merasa diri benar, ya, dan dia pasti akan bersungut-sungut. Ya, dengar firman pasti akan bersungut-sungut. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, jangan sampai kita seperti ini. Mari, ya, biar kita mendengar nanti kita akan lihat bagaimana sikap yang benar terhadap firman pengajaran supaya kita mengalami sabar perhentian. Jangan kita mendengar firman hanya untuk mengamat-amati, mencari kesalahan, ya, hanya untuk mengkritik. Ya, haleluya. Sebab kita tidak akan pernah bisa mengoreksi diri kita. Pasti kita akan bersungut-sungut dan tidak akan pernah merasa puas dalam ibadah pelayanan. Tidak akan pernah merasa puas. Orang seperti ini akan mencari, ya, dia akan mencari kepuasan kepada Allah. Dia akan mencari yang sesuai dengan logikanya, ya, untuk bisa mendapatkan kepuasan yang hanya sementara. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama, tandanya atau prakteknya ya, kehidupan yang seperti orang Farisi, ya, ahli Taurat yang beribadah menggunakan logika, ya, keras hati, ya, haleluya. Dia hanya mau mengamat-amati Yesus, mau mempersalahkan, mendengar firman untuk mengkritik, ya, hanya untuk mencari-cari kesalahan dari firman itu, ya, sehingga tidak pernah bisa mengoreksi diri, selalu bersungut-sungut, tidak pernah puas dalam ibadah pelayanan. Ya, semoga kita bisa mengerti ini, ya. Yang kedua, praktek yang kedua, ayat 11, ya, ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Ini yang kedua. Jadi kalau sudah, ya, yang pertama ini ada dalam kehidupan kita, ya, selalu mengkritik firman, mencari-cari kesalahan, ya, maka yang kedua pasti akan marah. Yang kedua, meluaplah amarah karena firman pengajaran yang benar. Ya, sebab firman ini mau, ya, menyatakan kesalahan, ya, menyucikan kita. Ya, haleluya. Kehidupan yang suka kritik firman pasti akan marah, saudara. Yang kedua, dia akan marah, ya, karena firman pengajaran ini. Ya, haleluya. Sehingga kehidupan seperti ini akan, ya, tetap mempertahankan dosa, tetap hidup di dalam dosa. Ya, kehidupan yang tidak bisa menjawab firman, menolak firman, marah terhadap firman pengajaran ini.
pasti dia mempertahankan sesuatu dalam hidupnya. Dia mempertahankan dosa. Dia selalu merasa dirinya benar, ya. Sehingga dia akan mempertahankan kebenaran diri sendiri, mempertahankan dosa, hidup dalam dosa sampai pada puncaknya dosa. Ya, semoga ini tidak terjadi ya dalam kehidupan kita. Ya, sehingga yang ketiga, tanda yang ketiga atau praktik yang ketiga, kehidupan yang seperti orang Farisi, ahli Taurat. Praktik yang ketiga, Markus 3 ayat 6. Ya, kita baca dalam Markus pasal 3. Markus pasal 3 ayat 6. Markus 3 ayat 6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi terakhir membunuh Yesus. Jadi mulai dari mengamat-amati, mempersalahkan Yesus, mengkritik dan sebagainya. 2, marah terhadap pengajaran ini. Ya, mempertahankan dosa. 3, pasti membunuh Yesus. Nah, sekarang bagi kita, ya, membunuh ini mungkin tidak langsung secara fisik dilakukan, tapi mulai dengan kebencian. Nah, benci itu sama dengan membunuh. Ya, dia akan membenci firman pengajaran ini. Ya, kehidupan yang hamba Tuhan menyampaikan firman, dia tidak suka, dia benci. Ya, membenci itu sama dengan membunuh. Ya, haleluya. Dan ini ya adalah kehidupan yang dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ada 18 dosa di akhir zaman, di mana orang itu beribadah, dikatakan ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Ini orang Farisi dari ahli Taurat, mereka ahli ibadah Allah, saudara. Mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan ibadah itu. Ya, kekuatan ibadah itu adalah penyucian, saudara. Ya, di mana ada firman pengajaran situ ada penyucian. Tapi orang yang keras hati seperti orang Farisi ini, ya, dia kan selalu menggunakan logikanya, kan? Ya, dia dengar firman itu mengkritik, mempersalahkan, ya, dia marah ya, kepada pengajaran ini sampai dia membenci pengajaran ini, sehingga hidupnya, ya, haleluya, dia akan benar-benar permanen di dalam dosa. 18 dosa, dia mempertahankan dosa. Ada 18 dosa di sini. 2 Timotius pasal 3. Dia permanen dalam dosa. 18 bagi 3 kita dapat angka 6, triple 6. Itu jamnya antikris. Ya, dia menjadi miliknya setan, miliknya antikris. Sudah permanen di dalam dosa. Sekalipun beribadah, secara lahiriah mereka beribadah melayani, tetapi tidak pernah mengalami penyucian. Ya, semoga kita bisa mengerti. Biarlah sikap kita, semoga pagi ini sikap yang benar adalah Mazmur 119. Kita baca ya, dalam Mazmur 119 ini sikap yang benar ya, supaya kita mengalami sabat, ya. Kitab Mazmur ini adalah ya, secara khusus pasal 119 adalah kitab ya, dengan pasal ya, di mana pasal 119 ini adalah ayat yang terpanjang ya, dalam Alkitab. Mazmur 119 judulnya adalah bahagianya orang yang hidup menurut firman Tuhan. Taurat Tuhan, firman Tuhan. Betapa bahagianya, saudara, ada sabat, ada perhentian. Ini Tuhan memberikan kepada kita. Lewat asuhan firman pengajaran ini Tuhan memberikan kita sabat, perhentian, kebahagiaan hidup di dalam firman ini. Ya. Mazmur 119 ini begitu panjang ya ayat ini, saudara, ya, sampai pada ayatnya yang ke 176 ya. Dari ayat 1 sampai 176 isinya adalah kebahagiaan hidup menurut firman Tuhan. Ini ada sabat, ada perhentian. Kalau sikap kita benar terhadap firman pengajaran yang benar. Sikap yang benar yang pertama adalah ayat 15.
Ini sikap yang benar terhadap firman pengajaran. Yang pertama adalah ayat 15, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Aku akan bergemar dalam ketetapanmu, firmanmu tidak akan kulupakan. Mengamat-amati jalanmu. Jadi bukan seperti orang Farisi tadi hanya mau mengamat-amati untuk mempersalahkan firman. Tapi biarlah kita mengamat-amati, kita memperhatikan jalannya Tuhan. Lewat kita bergemar, dikatakan, bergemar akan firman pengajaran ini. Luar biasa, saudara, ya. Kalau sikap kita hari ini terhadap firman pengajaran adalah sikap yang bergemar ini, bergairah, saudara. Setiap kali mendengar firman pengajaran kita akan merasa bergairah. Merasa bergemar itu, merasa ada suatu gairah untuk mendengar firman pengajaran. Sehingga kita akan memperhatikan, kita mengamat firman pengajaran, kita perhatikan bukan untuk mempersalahkan firman, tapi kita memperhatikannya sama dengan mendengar firman dengan sungguh-sungguh, dengan suatu kebutuhan, saudara. Mendengar firman dengan suatu kebutuhan. Sebab Pemazmur mengatakan di sini pada ayatnya yang ke 19, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Dia merasa bahwa tanpa firman, apa artinya hidup ini? Aku hanya orang asing, kau akan tersesat tanpa firman. Ini orang yang bergemar terhadap firman, bergairah. Dia sangat membutuhkan firman. Tanpa firman, apa artinya hidup ini tanpa firman? Akan terasing, akan hilang, akan tersesat tanpa firman. Sehingga dia akan selalu memperhatikan firman dengan sungguh-sungguh. Dia akan selalu mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan rasa kebutuhan, dengan penuh. Haleluya, merasa sangat membutuhkan firman. Sehingga dia tidak akan pernah mengkritik firman, tidak akan pernah mengkritik firman, tidak akan pernah bersungguh-sungguh. Dia akan sungguh-sungguh memperhatikan, mendengar firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga kalau kita bisa mendengar firman dengan sungguh-sungguh, maka yang kedua, praktek yang kedua, sikap yang benar, sikap yang kedua, kehidupan yang menerima firman pengajaran ini, sikap yang benar adalah ayat 11. Kita mundur ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji. Ini menuju kehidupan yang percaya, hatinya percaya. Hati yang menyimpan firman berarti dia percaya pada firman. Jadi kalau dia mendengar firman yang sungguh-sungguh, dengan rasa butuh akan firman, maka yang kedua, dia pasti percaya, dia yakin akan firman, dia menyimpan itu dalam hatinya. Dia akan percaya, dia akan yakin pada firman. Semakin yakin, semakin percaya, sehingga dia menyimpan itu dalam hati. Dia lain mengatakan itu akan terukir pada loh hati. Namanya terukir berarti tidak bisa dihapus. Kalau cuma ditulis itu bisa dihapus, tapi kalau terukir, itu tidak bisa dihapus. Kalau terukir berarti kehidupan yang benar-benar yakin percaya pada firman dengan sungguh-sungguh. Sehingga yang ketiga ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban dari Tauratmu. Yang ketiga, praktek yang ketiga, sikap yang benar ini adalah kehidupan yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Sehingga dia bisa mengalami keajaiban dari firman. Keajaiban yang terbesar dari firman ini adalah kita bisa mengalami keubahan hidup. Kita bisa mengalami keubahan hidup. Lewat firman yang kita dengarkan, kita dengar dengan sungguh, kita percaya, kita praktekkan, kita akan mengalami keubahan hidup. Itulah keajaiban yang terbesar. Kalau orang sakit sembuh, orang miskin jadi kaya, setan bisa lakukan, saudara.
Setan bisa menyembuhkan, setan bisa membuat orang kaya, tapi membuat orang yang tadinya rusak jadi baik, jadi benar, setan tidak bisa. Malah yang benar dia rusak kembali, yang rusak dia jadikan tambah rusak. Tapi lewat firman pengajaran Tuhan mau mengasuh kita, perbuatan kita Tuhan mau asuh, supaya kita bisa mengalami keajaiban, keubahan hidup. Haleluya. Semakin disucikan, diubahkan, dibaharui dari hari ke hari. Lewat kita dengar firman pengajaran, kita mau percaya, kita mau lakukan, keajaiban yang besar akan terjadi dalam hidup kita, saudara. Ya, haleluya. Sehingga juga keajaiban secara jasmani juga kita bisa alami dalam hidup kita. Ya, haleluya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-100, mari kita baca ini sebelum kita akan datang untuk merendahkan diri menyembah Tuhan. Mazmur 136, Mazmur 136 ayatnya yang ke-4. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban yang besar, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia. Oh, haleluya, puji Tuhan. Cukup Dia seorang diri, cukup Dia seorang diri mampu melakukan keajaiban besar. Seringkali kita manusia ini kita memandang yang banyak-banyak, saudara. Memang kelompoknya orang Farisi, orang ahli Taurat ini banyak, saudara. Banyak kelompok mereka. Sedikit kehidupan yang mau menerima Yesus, menerima firman pengajaran yang kau sekarang. Haleluya. Banyak sekarang ini manusia hanya melihat kelompok yang besar, kelompok yang banyak. Haleluya. Sehingga tidak mau memandang Yesus, tidak mau melihat, memperhatikan Yesus, memperhatikan firman pengajaran. Dia selalu melihat yang banyak-banyak. Jadi semoga kita kita hanya memandang pribadi Yesus, firman pengajaran yang benar. Sekalipun mungkin kita cuma dalam keluarga mungkin hanya satu orang atau berapa kelompok bilangan yang kecil, jangan takut bersama Yesus. Sekalipun kita cuma sedikit, tapi bersama Yesus kita bisa melakukan keajaiban besar bersama Tuhan. Sekalipun banyak-banyak, tapi tanpa Yesus, tanpa pengajaran, apalah artinya, saudara? Tidak ada artinya, saudara. Tapi sekalipun kita cuma seorang diri saja bersama dengan Tuhan, pasti ada keajaiban besar kita akan alami bersama Tuhan. Terutama keubahan hidup semakin kita alami, hari demi hari kita disucikan, diubahkan, dibaharui, semakin hari semakin layak di hadapan Tuhan. Bagaikan asuhan itu, kita dari yang rusak jadi benar, suci sampai jadi sempurna. Oh, kalau kita sungguh-sungguh hari ini kita disikap mendengar firman, begitu dengar firman bergairah dengan pengajaran, percaya, yakin, praktek firman, pasti ada keubahan hidup, keajaiban yang besar terjadi. Sehingga perjalanan hidup kita bersama Tuhan, bersama firman pengajaran, kita selalu akan mengalami keajaiban atau sama dengan langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama Tuhan. Tidak akan pernah tinggalkan kita. Sekalipun kita cuma seorang diri, kita cuma bilangan kecil, kita lemah, kita tidak berdaya, bersama Tuhan, bersama firman, kita akan mengalami sabat, perhatian, kebahagiaan bersama Tuhan. Langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan, sampai langkah yang terakhir kita bisa alami sabat yang sesungguhnya, kerajaan 1000 tahun damai, Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Jangan tukar dengan kebahagiaan yang semu di dunia ini. Memang bersama manusia yang banyak-banyak itu bahagia, kelihatan bahagia, tapi ingat hanya sementara. Tapi dalam Tuhan ada kebahagiaan yang sejati. Tuhan memberikan kita sabat, damai yang sesungguhnya. Semoga kita memilih Yesus, memilih pengajaran yang benar, bukan kelompok-kelompok yang banyak dan lain sebagainya. Cukup Dia seorang diri sanggup melakukan keajaiban
keajaiban yang besar bagi kita semua. Semoga kita bisa mengerti, ya Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini, merendahkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Mengalami sabat perhatian bersama Tuhan, kebahagiaan bersama Tuhan. Kita pujikan nomor 31 yang tambah. Dia sanggup, Yesus sanggup sudah, ya, seorang diri dia sanggup melakukan keajaiban besar bagi kita. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus anakku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup, dia sanggup. Amin. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup dan luka. Amin. Cukup dia seorang diri sanggup untuk melakukan keajaiban yang besar bagi kita. Asal kita mau memandang dia, kita mau memperhatikan firman dia, dan sungguh-sungguh mendengar, percaya, yakin, kita mau mempraktekkan firman Tuhan. Kita akan mengalami keajaiban bersama Tuhan. Oh, haleluya, 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 haleluya.
Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Amin Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara
hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Amin. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Tuhan tidak akan biarkan kita hidup hanya memandang Tuhan, memandang firman pengajar, mau percaya yakin pada firman, mau mempraktikkan firman dengan sungguh-sungguh. Ada keajaiban yang besar kita boleh alami bersama Tuhan. Kita boleh mengalami ketenangan bersama Tuhan. Ada sabat, ada perhentian bersama Tuhan, ada kebahagiaan bersama Tuhan. Apapun yang sedang kita alami hari ini, mari biar pagi kita mau memandang Tuhan, memandang firman Yesus. Kita mau percaya, kita mau yakin pada Tuhan. Kita akan mengalami keajaiban besar bersama Tuhan. Mari hidup pada sungguh-sungguh, memandang firman pengajar ini, mau percaya yakin, mau sungguh-sungguh mempraktikkan firman. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak berdaya, di situ tangan yang bekerja bagi kita, kuasa yang sempurna dinyatakan bagi kita dalam kelemahan kita. Situ kuasa yang sempurna dinyatakan bagi kita. Ada keajaiban besar kita boleh alami
mujizat secara jasmani kita boleh alami juga dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Keajaiban yang besar Tuhan nyatakan juga dalam hidup kami. Sungguh pertolongan-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Pertolongan yang tidak pernah terlambat Tuhan, selalu tepat pada waktunya pertolongan bagi kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Justru di saat kami lemah, di saat kami tidak berdaya ya Tuhan, kita percaya kepada Engkau, berseru kepada Engkau Tuhan. Di situ kami boleh mengalami kuasa-Mu yang sempurna Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh dalam firman pengajaran ini ya Tuhan. Mendengar Tuhan, percaya sampai melakukan firman-Mu dan mengalami penyucian, mengalami korban hidup ya Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kami ya Tuhan. Bersama Engkau kami boleh melihat keajaiban-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Sebabnya berserahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, umat gembalaan domba-domba gembalaan-Mu Tuhan, baik yang ada di Pendolo, di Pandayura, di Saimba Tuhan, yang ada di Tambu Tuhan, yang ada di Owini, yang ada di Korobono Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan, domba-domba hari ini digembalakan Tuhan lewat firman pengajaran ini Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kepada-Mu, selalu memperhatikan Tuhan. Sebagaimana kami memperhatikan pribadi, memperhatikan firman hari ini Tuhan. Haleluya, selalu memperhatikan, selalu peduli dengan keadaan kami semua Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, seluruh domba-domba-Mu Tuhan mengalami pergumulan, mengalami masalah berat, mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit Tuhan, mengalami kemustahilan dalam hidup kami Tuhan. Hamba serahkan seluruh dalam tangan-Mu, dalam setiap pergumulan mereka, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, masa depan, semua Tuhan. Haleluya, Engkau menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau menjamah, Engkau memulihkan kami. Sungguh-sungguh kehidupan yang sungguh-sungguh tidak mampu, tidak berdaya, pagi ini semua ditolong Tuhan, semua dijamah Tuhan. Pertolongan yang ajaib, pertolongan yang tidak pernah terlambat Tuhan, selalu tepat waktu dalam setiap kehidupan kami. Semuanya indah Tuhan, rencana-Mu dalam kehidupan kami. Sekali lagi hamba serahkan seluruh domba-domba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau selalu menggembalakan kehidupan mereka, memberikan sabat, memberikan damai sejahtera Tuhan, ketenangan, kebahagiaan bersama Engkau hari ini. Apapun yang mereka sedang alami, mereka semakin mengalami bersama dengan Engkau Tuhan, bersama firman-Mu semakin mengalami kebahagiaan yang terus semakin bertambah Tuhan hari ini, sampai kami boleh dibawa Tuhan pada kebahagiaan sesungguhnya Tuhan. Sabat yang besar dalam kerajaan 1000 tahun damai, sabat kekal Yerusalem baru, berbahagia bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi menyerahkan seluruh rumah domba-Mu dalam tangan di Pendolo, Mandewara, Saima, juga di Tambu,
Radio ini semua Tuhan, Engkau menolong, berkati semua kami hamba-Mu yang percayakan yang mengembalakan domba-domba-Mu Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, hamba-Mu tetap haleluya menyampaikan firman pengajaran ini, terus mengembalakan domba-domba. Pakai kami hamba-Mu Tuhan, dan asal firman-Mu bagi kami firman pengembalaan Tuhan. Percaya terus mengembalakan domba-domba-Mu, percayakan hari-hari ini terus dibawa Tuhan, haleluya, dalam firman pengajaran itu semua disucikan, diubahkan, dibarui sampai mencapai kesempurnaannya Tuhan. Persiapkan bisa menyambut Engkau yang akan datang kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik, bagi bahwasannya itu selama-lamanya kasih setia-Mu. Sekali lagi Tuhan, serahkan seluruh domba-domba dalam tangan-Mu, dan kami hamba-Mu dalam pelayanan pekerjaan. Percayakan dimanapun firman pengajaran diberitakan, Tuhan memberkati semua pelayanan hamba-Mu, kuatkan terus haleluya menyampaikan firman pengajaran ini ya Tuhan. Saya berdoa juga bagi sinode kami GPT Tuhan, Tuhan tolong Tuhan. Ya, ada tim yang sudah mau berangkat ke Jakarta Tuhan, tolong Tuhan, kiranya Tuhan sertai semuanya Tuhan, haleluya. Mohon pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan nyatakan Tuhan, yang mustahil bagi Engkau untuk Tuhan, haleluya, menolong Tuhan apa yang sedang diperjuangkan hari-hari ini Tuhan. Engkau campur tangan, nyatakan Tuhan keajaiban-Mu ya Tuhan, haleluya. Mohon belas kasih, mohon kemurahan ya Tuhan. Bangsa negara kami, pemerintah kami Tuhan tolong juga untuk bisa berlaku adil Tuhan dalam masalah yang sedang terjadi Tuhan, secara khusus dalam sinode kami ya Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan. Berkatilah pemerintah kami dari pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah Tuhan, Bapak Presiden, para menteri, para gubernur, sampai pemerintah di desa-desa Tuhan. Memberkati, beri hikmat, bijaksana, rasa takut akan Tuhan dalam pemerintah negeri ini ya Tuhan. TNI Polri juga Tuhan tolong dan menjaga stabilitas keamanan di negara kami. Tim medis semua Tuhan memberkati, menjalankan tugas-tugas yang berat hari-hari. Pulihkanlah bangsa kami, rindu bangsa Indonesia dipulihkan Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami gereja-Mu hari ini memberitakan firman cahaya Injil kemuliaan ini Tuhan, sehingga bangsa kami benar-benar dilawan Tuhan, penuh dengan kemuliaan Tuhan, sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami semua dipersiapkan untuk bisa memandang Engkau yang akan datang di awan-awan pemadalan kemuliaan sebagai Raja, mempelai surga, masuk dalam pesta nikah dan domba kerajaan 1000 tahun damai Yerusalem baru, berbahagia bersama Engkau untuk selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Menyerahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, dimanapun umat-Mu pergi berada, Tuhan lindungi sertai, bungkus semua demi kuasa darah menaungi dengan naungan sayap-Mu, menjaga seperti menjaga biji mata-Mu Tuhan. Yang bersekolah anak umat-Mu di SD, SMP, SMA, SMU Tuhan, juga perguruan tinggi Tuhan, Tuhan memberkati semua dalam setiap studi, juga cita-cita masa depan anak-anak semua, semuanya boleh berhasil Tuhan, haleluya. Mereka boleh mengalami masa depan yang indah, masa depan berhasil bersama Engkau Tuhan. Juga yang bekerja di sawah, di kebun Tuhan memberkati, di kantor Tuhan, dalam luar berdagang Tuhan, apapun yang dikerjakan usahakan Tuhan, membuat semua yang mereka lakukan semua berhasil Tuhan. Buka jalan Tuhan, pintu-pintu berkat-Mu, umat merasakan pemeliharaan, perlindungan, pembelaan secara ajaib dari Tuhan di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kemustahilan dunia ya Tuhan. Engkau mengadakan perbedaan antara orang yang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Itulah janji firman-Mu Tuhan selalu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Ampuni kami segala kurang kelemahan kami, sucikan pasukan pelayan kami, semakin hari semakin layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut pagi hari ini melangkah bersama dengan-Mu ya Tuhan. Haleluya.
Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.